Oke, pertanyaannya beneran nggak sih DC pinjol itu bakal dihapus sama pemerintah atau cuman omong kosong doang? Nah, berita ini banyak banget berseliweran di YouTube atau di media sosial. DC pinjol itu udah nggak berkutik lagi, bakalan dihapus sama pemerintah. Oke, kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kalian tetap semangat untuk menghadapi hari inilah atau masa depannya, terutama buat kalian yang mungkin lagi berhadapan sama pinjol alias yang sedang gagal bayar. Oke, belakangan ini banyak banget nih beredar info tentang di media sosial atau di grup WA atau di media sosial apapun lah, bahkan berita-berita portal berita yang bilang katanya desi pinjol bakal dihapus sama pemerintah. Katanya mereka tuh udah nggak berkutik lagi dan sebentar lagi tamat riwayatnya, pinjol akan dihapus. Nah, pertanyaan ini benar nggak sih atau cuma isapan jempol semata? Nah, pembahasan ini sering banget dibahas setiap tahunnya, setiap bulannya, ya. Akhirnya saya juga ikut-ikut bahas nih. Nah, apakah benar DC pinjol emang udah nggak berkutik lagi? Nah, kalau soal udah nggak berkutik lagi, aku sih mungkin agak setuju ya. Tapi kita harus lihat dulu konteksnya seperti apa. Nah, DC alias DC pinjol, DC alias debt collector pinjol, apalagi yang DC lapangan, dulu memang suka beraksi dengan cara yang intimidatif. Ya, tapi kalau sekarang nih dengan aturan OJK atau FPI yang makin ketat, ruang gerak mereka itu kayaknya makin terbatas ya. Nah, mereka itu nggak bisa sembarangan maksa, ya nggak bisa asal menyita barang dan nggak bisa seenaknya datang ke rumah sambil marah-marah. Nah, kalau saya lihat tuh hal seperti itu udah mulai agak jarang. Jadi secara aturan memang udah banyak yang diam nih atau banyak yang sudah ada yang seperti itulah gitu kan. Nah, kalau yang melanggar, konsekuensinya mungkin akan dicabut izinnya karena bisa sanksi sama FPI, OJK dan sanksinya itu berat. Jadi ya kalau dibilang nggak berkutik dalam konteks penegahan kasar, nggak sesuai aturan itu emang benar. Nah, tapi apakah benar DC bakal dihapus total oleh pemerintah? Nah, oke kita bahas nih. Nah, ini bagian perlu yang kita lurusin ya. Banyak yang bilang DC bakal dihapus total. Ini yang masih perlu dipertanyakan. Sampai hari ini belum ada aturan resmi dari pemerintah atau OJK yang menyatakan bahwa keberadaan DC pinjol akan dihapus sepenuhnya. Nah, secara hukum, pinjol masih boleh menggunakan jasa penagihan, termasuk DC lapangan. Tapi tentu dengan syarat, harus sesuai SOP. Tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh menyebarkan data pribadi, dan tidak boleh mempermalukan nasabah. Nah, artinya si DC tetap ada, tapi cara mereka menagih harus sopan dan manusiawi. Kalau mereka melanggar nih, kita punya hak buat lapor. Jadi bukan berarti mereka dihapus, tapi aturannya diperketat. Nah, jadi kapan DC pinjol itu bisa dihapus secara total? Jawaban adalah kemungkinan itu enggak ada. Tapi sangat kecil ya dan nggak akan mudah lah gitu kan. Nah, kecuali suatu hari muncul kasus besar yang viral melibatkan banyak korban dan menimbulkan keresahan nasional. Nah, barulah mungkin pemerintah bakal serius ya mempertimbangkan untuk eh, membatasi pinjol ini atau menghapus peran DC lapangan dari sistem pinjol. Nah, tapi selama belum ada kejadian yang luar biasa seperti itu, masih sangat sulit untuk berharap DC itu benar-benar dihapus. Nah, mereka masih jadi bagian dari sistem penagihan, terutama buat pinjol legal yang memang diizinkan oleh OJK. Nah, terus apa sih sikap kita nih Bang untuk menghadapi seperti ini dengan berita-berita yang katanya mau dihapus? Nah, daripada kita berharap yang belum pasti, mendingan fokus sama yang bisa kita kontrol terlebih dahulu, ya. Yang penting kita tetap tenang aja kalau kita punya hutang, ya. Cari solusi yang jangan instan lah. Misalnya mungkin solusi yang realistis aja lah, mungkin kalian minta keringanan, restrukturisasi gitu kan. Terus eh ya pokoknya nggak usah terlalu terpacu sama apakah ini dihapus apa enggak, nggak usah dipikirin. Dan hal yang paling penting adalah fokus ke pekerjaan kalian, ya. Cari tambahan penghasilan, tetap semangat buat bangkit. Jangan buang-buang energi dengan berita ini yang membuat hal-hal kalian tuh belum tentu kejadian. Nah, oke, kesimpulannya nggak usah terlalu berharap sama DC akan dihapus. Tapi kita tuh bisa tenang aja untuk menghadapi DC, teror-teror DC. DC mungkin udah nggak sebebas dulu ya, tapi mungkin bukan berarti mereka lenyap.
Nah, pemerintah memang mengatur mereka itu sangat ketat, tapi menghapus total itu belum tentu. Jadi daripada nungguin DC hilang, mendingan kita siapin mental, strategi, ilmu baru buat hadapi mereka si para DC dengan cara yang benar. Jangan takut selama kalian tuh gak niat kabur atau tetap ikut mengikuti proses-proses yang berlaku. Oke teman-teman, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian biar nggak mudah termakan isu, tetap waras dan bisa mengambil keputusan dengan tenang. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.